Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan latihan soal P3K bagian tes penilaian. Nah, tes penilaian ini bagian juga dari pedagogik ya. Kita langsung saja masuk ke soal pertama. Perhatikan beberapa kata kerja operasional berikut. 1. Menjelaskan, 2. Menganalisis, 3. Meyakini, 4. Menghafal. Beberapa KKU tersebut yang sesuai dengan aspek sikap adalah A, B, C, atau D. Ya, jawabannya C ya, meyakini. Perhatikan beberapa teknik penilaian berikut. 1. Observasi, 2. Penilaian diri, 3. Tes lisan, 4. Produk. Berdasarkan beberapa teknik penilaian tersebut yang sesuai untuk menilai aspek sikap adalah A, B, C, atau D. Ya, jawabannya adalah D ya. 1. Observasi dan 2. Penilaian diri. Yang ketiga, kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor A, B, C, atau D. Ya, jawabannya adalah kompleksitas indikator, C ya, daya dukung dan intake siswa. Nomor 4, untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan guru adalah A, B, C, atau D. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran ya, maka jawabannya adalah D ya, memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Nomor 5, instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A, B, C, D. Nah, di sini adalah instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa. Maka yang paling tepat adalah A ya, pedoman observasi. Kemudian yang keenam, bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mendapatkan hasil belajar yang rendah, tindakan apa yang Anda lakukan? A, B, C, D. Yang mana? Iya, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan ya. Nah, ini yang lebih efektif. Nomor 7, sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? Ingat ya, sebelum guru menyusun soal-soal, maka di sini yang pertama kali harus dipelajari adalah C, indikator pencapaian kompetensi. Nomor 8, salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu. Artinya adalah A, B, C, atau D. Ya, D ya. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Nomor 9, instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan berikut kecuali A, B, C, atau D. Kecuali ya. Nah, kita lihat di sini yang tidak termasuk adalah D ya, digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Nomor 10, kriteria ketuntasan minimal atau KKM merupakan kriteria ketuntasan yang belajar yang ditentukan oleh sekolah. Pada prinsipnya merupakan A, B, C, atau D. Ingat ya, pada prinsipnya KKM itu iya C ya, nilai maksimal yang dicapai peserta didik. Nomor 11,
untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai apa? Iya, min ya. Nilai min. Nomor 12. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan yang mana? Standar penilaian pendidikan. Ya. Iya, penilaian hasil belajar peserta didik. Nomor 13. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai. Perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian. Iya, A ya, objektivitas ya. Kemudian 14, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A, B, C, atau D. Kita lihat di sini. Ya. Iya, jawabannya D ya, diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Inilah upaya yang merancang pengayaan bagi peserta didik untuk mencapai ketuntasan belajar optimal. 15. Dasar rancangan program remedial bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. A, B, C, atau D. Mana kira-kira? Yang paling tepat adalah C ya. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. 16. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. A, B, C, atau D. Salah satu prinsip merancang program remedial. Ya, C ya, menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda dengan rancangan yang ada sebelumnya. Kemudian 17, upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A, B, C, dan D. Ingat ya, upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar. Jawabannya adalah C ya. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Nomor 18, perhatikan contoh indikator soal berikut. Disajikan gambar salah satu gerakan sholat. Peserta didik dapat menunjukkan nama gerakan dengan benar. Susunan indikator soal tersebut yang termasuk unsur behavior adalah kalimat A, B, C. Ingat ya, disajikan gambar salah satu gerakan sholat. Jawabannya adalah iya, D, menunjukkan nama gerakan ya, unsur behavior. Behavior itu tindakan ya. Nomor 19, perhatikan contoh soal berikut. Nama gua tempat Rasul pertama kali menerima wahyu adalah A, Gua Hira, B, Gua Sur, C, Gua Nur, D, Gua Maharani. Contoh pilihan jawaban soal tersebut kurang benar karena ini adalah soal ya, soal pilihan ganda. Kira-kira di sini kenapa pilihan jawaban soal tersebut kurang benar? Apakah A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah B ya. Pilihan jawaban tidak homogen. Hanya itu saja ya. Yang terakhir, tes penilaian ini nomor 20, disajikan gambar salah satu gerakan sholat.
hampir sama dengan yang tadi ya. Peserta didik dapat menunjukkan nama gerakan dengan benar. Yang ditanya di sini, susunan indikator soal tersebut yang termasuk unsur condition adalah disajikan gambar salah satu gerakan sholat. Peserta didik dapat menunjukkan nama gerakan dengan benar. Kondisinya adalah kalimat yang mana yang menunjukkan kondisi? Jawabannya adalah A ya, disajikan gambar salah satu gerakan sholat. Nah, itulah teman-teman pembahasan tes penilaian. Nah, ini termasuk pedagogik juga. Semoga sukses P3K-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.